Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan bagaimana menghitung. Jadi untuk ortonormal itu kita perlu basis ortonormal. Kalau ortogonal basisnya kita dapatkan. Nah, bagaimana mendapatkan basis ortonormal? Gitu ya. Nah, untuk mendapatkan basis ortonormal di sini ada perhitungan namanya ortogonalisasi Gram-Schmidt ya. Ortogonalisasi Gram-Schmidt. Gitu. Jadi di sini kita akan mempelajari proses membangun basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V berdimensi n. Walaupun judulnya ortogonalisasi Gram-Schmidt ya. Nah, kita mulai dengan basis x1, x2 sampai n. Maka metode yang terlibat menggunakan proyeksi dengan membangun basis ortonormal U1, U2 sampai UN. Ya, kita akan membangun UJ, UI di sini, U ke I, sehingga rentang U1, U2 sampai UK itu sama dengan X1, X2 sampai XK. Ya, rentangnya pasti sama karena hasilnya sama kan. Hanya kita akan mencari basis yang ortonormal saja gitu ya. Jadi hasil rentangnya sama. Gitu ya. Itu yang dipegang. Dipegang hasilnya sama. Kita akan nyari yang tadinya basisnya di sini, sekarang basis yang ortonormalnya. Gitu. Nah, untuk proses misalkan U itu seper X1, U1 seper X1 norm kali X1. Ini proses normalisasi norm. Jadi nyari vektor satuan kan begini caranya. Ya kan? Udah kan? Nah, apakah semudah itu? Gitu. Tinggal U1, U2-nya aja dikaliin. Ternyata tidak. Kita perhatikan bahwa rentang U1 sama dengan rentang X1. Karena U1 adalah sebuah vektor satuan dengan arah X1. Jadi U1 vektor satuan, arahnya sama dengan X1. Nah, gimana caranya? Misal kita punya P yang melambangkan proyeksi X2 pada X1 di rentang U1. Proyeksi pada X2 pada U1 rentang X1 kan ortogonal ya, ortogonal berarti nyari proyeksi satu dengan yang lain ya. Nah, X1, X2, X3 saling ortogonal kan, saling tegak lurus ya. Berarti proyeksi X2 ya, proyeksi dari X2 pada rentang X1 sama dengan pada rentang U1. Nah, gimana proyeksi 1 P1 itu X2 X1 hasil kali dalamnya kali U1 X2 U1 kali U1. Dengan teorema sebelumnya kita bisa gunakan X2 min P1 itu tegak lurus terhadap U1. Itu kembali lihat teorema sebelumnya. Dan perhatikan bahwa X2 min P1 tidak 0 karena dia tegak lurus dengan U1. Maka ini tapi sebelum maka kita lihat karena gitu ya. X2 min P1 sama dengan, nah ini X2 min P1. Jadi X2 U1 hasil kali dalam kali dibagi norm X1 kali X1 ditambah X2. Gitu. Dan X1 X2 udah jelas bebas linear. Udah jelas itu ya. Maka kita tetapkan U2 itu sama dengan seper X2 min P1 X2 min P1. Ini kita dapatkan U2. Maka U2, nah ini makanya di sini adalah vektor satuan yang ortogonal terhadap U1. Jadi X2 U2 vektor satuan yang ortogonal terhadap U1. U1 sudah kita dapatkan di atas, U2 kita dapatkan dengan cara ini. Ya kan? Menurut 1 2 3, 1 2 dan 3 bahwa rentang U1 U2 itu subset dari rentang X1 X2. Karena U1 U2 bebas linear ini mengakibatkan U1 U2 adalah basis ortonormal untuk rentang X1 X2. Dan kesimpulannya rentang X1 X2 sama dengan rentang U1 U2. Di sini kita dapatkan basis ortonormal. Tapi gimana ngitungnya? Ada proyeksinya. Nah, itulah problemnya. Ya kan? Untuk U3 sama kita bisa dapatkan juga. Ya, sama dengan cara yang sama. Ini secara visual kita bisa gambarkan seperti ini. U3 X3 P min P2, ini P2 X3. Itu, ini rentangnya X1 min X2. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Proses Gram-Schmidt, teorema Gram. Misalkan kita punya
X1, X2 sampai Xn adalah basis di ruang hasil kali dalam V. Dan misalkan U1 adalah sepernom X1 kali X1, dan didefinisikan U2 sampai UN adalah rekursif. Jadi tadi kan U2 dicari dari U1, U3 dari U2, U4 dari. Nah, secara rekursif di sini sudah pakai numerik ya. Pakai iterasi ya. Numerik campur algoritmik. Nah, makanya algoritma itu dasar-dasar mata kuliah ya. Nah, UK plus 1 seper XK plus 1 min PK kali XK plus 1 min PK. UK plus 1. K1 sampai N-1. Jadi, kita akan dapatkan UK nanti. Dari sini PK-nya apa? PK-nya adalah XK plus 1, U1 hasil kali dalam kali U1. XK plus 1 kali U2. Nah ini terus, ini kan sigma ya nanti. Dari proyeksi SK plus 1 maka rentang U1, U2 ada sampai UK. Himpunan UK adalah basis ortonormal dari V. Jadi kita dapatkan bahwa cara mencari basis ortonormal ada dengan cara rekursif, dengan cara menghitung berulang, iteratif. Apa bedanya rekursif dan iteratif? Nah, kita di Daspro nggak belajar ya. Kalau Anda di struktur data Anda akan belajar rekursif. Tapi mungkin nanti akan saya bahas ya, karena ternyata di ALE ada rekursif gitu ya. Untuk bukti silahkan dicermati, dan contoh juga ya. Itu ortonormal, kita bisa dapatkan basis ortonormal dengan proses Gram-Schmidt gitu ya. Jadi kita dapatkan. Kemudian proses Gram-Schmidt ini kita perbaiki, ini ada teorema faktorisasi QR. Ini kita lewat, sebenarnya ini juga cukup lumayan ya, faktorisasi. Jadi membagi matrik menjadi beberapa matrik gitu. Itu namanya faktorisasi gitu. Nanti di proses analisis berikutnya itu faktorisasi sangat penting. Nah, kita lanjutkan berkait dengan Gram-Schmidt. Proses Gram-Schmidt yang tadi itu proses yang basic ya, ditemukannya begitu. Nah, kita melihat ada modifikasi dari Gram-Schmidt ya. Metode-metode ini digunakan metode numerical ya, dengan kuadrat kecil. Terus contoh metode QR contoh 4 tidak menghasilkan hasil yang akurat. Jadi yang QR tadi tidak menghasilkan hasil akurat bila disesuaikan dengan ilmu hitung presisi hingga ya, presisinya tingkat tinggi. Di dalam prakteknya mungkin akan terjadi kehilangan ortogonalitas yang disebabkan oleh error. Jadi sebenarnya perhitungan iteratif itu pun menghasilkan kesalahan. Nah, makanya kalau kita awal-awal mungkin kita belajar aritmatika kita bilang matematika adalah eksak, tapi untuk matematika tingkat lanjut itu apakah kita sebut eksak? Mungkin arti eksak harus kita lihat lagi. Tapi kalau eksak itu artinya bahwa ya kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, iya 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, tidak ada error di situ. Tapi perhitungan tingkat berikutnya, matematik menengah ke atas, tidak mungkin nggak ada error. Nah ini manusiawi kan, manusiawi bahwa dalam kehidupan kita itu nggak mungkin nggak ada error, nggak mungkin nggak ada galat. Nah makanya permasalahan error ini menjadi permasalahan tersendiri gitu loh. Dan nggak ada perhitungan yang eksak kan, kayak tadi kayak limit, kita begitu berangkat limit is not exact, limit adalah pendekatan. Tapi kalau definisi eksaknya beda lagi ya kita bisa sebut dia eksak. Tapi kalau eksak adalah sesuatu kali sesuatu dan hasilnya pasti begitu, itu bukan, karena kita menggunakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada yang kita cari yang dekat dengan dia. Nah contohnya kita cari jarak terdekat di sini. Masalah kuadrat terkecil ada mencari jarak terdekat yang kita tidak tahu sebenarnya jaraknya. Makanya proses mencarinya pun masih menimbulkan error. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya ya.